Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya sekarang mengajar di kelas 12 MIPA 5, jam ke-5 dan jam ke-6. Materi kita adalah tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Silakan dibuka LKS-nya. Saya akan mulai dari pendahuluan tentang pengertian perusahaan dagang. Ini biar kalian paham antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa yang telah dipelajari pada semester ganjil. Apa perusahaan dagang? Ini Perusahaan yang kedua untuk menjual kembali tanpa membuka terhadap barang tersebut ataupun melakukan pengolahan lebih lanjut. kesimpulannya, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya beli dan jual barang. Beli dulu baru jual barang. Maksudnya membeli barang dengan kemudian dijual kembali. Itu namanya dagang. Barang yang dibeli itu apa adanya sesuai yang dibeli dijual. Kalau barang yang dibeli masih diolah lagi, bukan dagang lagi. Namanya produksi. Tapi kalau barang yang dibeli langsung dijual lagi, itu namanya dagang. Contohnya adalah kalau di sini supermarket, kalau di Genteng ada Sanes, ada KDS, ada Toko Basmalah, ada Indomaret, ada Alfamaret, ada Depok Maret sana di timur, dan lain sebagainya yang berupa Maret-Maret. Ini namanya supermarket. Ada yang namanya penyalur atau distributor, bisa berupa agen, distributor, apalagi sales, nah itu distributor. Ada yang berupa pengecer, retail, toko-toko kecil, kopsis, toko tetangga kalian, yang kecil-kecil, itu namanya retail. Retail itu adalah toko yang terakhir menjual kepada konsumen. Jadi tidak diedarkan lagi, itu namanya pengecer. Kayak kopsis, ya cukup dari kopsis kepada konsumen. Tidak ada dari kopsis, ada yang pulang ke kopsis, tidak ada. Artinya toko pengecer itu adalah toko yang tidak dikulak kembali. Kalau grosir, itu masih dikulak kan? Nah, itu berarti masuk dalam toko besar. Bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke sini. Jelas ya? Jelas? Nah, sekarang transaksi yang ada di perusahaan dagang apa saja? Satu, pembelian. Kan tadi definisinya membeli kemudian pembelian. Yang dibeli apa? Bisa berupa barang yang akan dijual lagi, bisa berupa bukan barang yang akan dijual lagi. Contoh apa? Toko Basmalah jualan sabun Liverboy, ya kan? Nah, iya maksudnya gitu ya. Itu kan kulaan kan? Dijual lagi. Maka barang yang dibeli dan dijual lagi itu namanya barang dagang. Apakah hanya begitu? Tidak. Bisa jadi beli AC tapi tidak dijual, dipakai, dipasang di toko. Barang berupa AC ini bukan barang dagang, tapi apa? Bisa peralatan, bisa perlengkapan. Paham?
Maka barang dagang itu adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali. Pembelian, yaitu membeli barang dagang. Gitu ya. Pembelian barang bisa dengan cara tunai atau dengan cara kredit atau sebagian tunai dan sisanya kredit. Transaksi pembelian, membeli barang ya, bisa kena beban angkut, ongkir, bisa kena potongan tunai pembelian, bisa kena retur pembelian, bisa kena pengurangan harga. Paham dari sini? Paham ya? Kita membeli barang, dikirim barang, ongkir dibayar siapa? Bisa dibayar oleh pembeli, bisa dibayar oleh penjual. Insyaallah paham ya? Berikutnya, saya perbesar supaya yang di videonya besar ya. Yang kedua, pengeluaran kas. Kas yang dikeluarkan, kas yang dibayarkan. Untuk apa? Membeli barang dagang secara tunai atau jatuh tempo, bukan kredit, jatuh tempo. Yang tadinya beli kredit kok jatuh tempo sudah bayar, maka harus dibayar dengan kas atau dengan uang ya. Itu namanya pengeluaran. Penjualan adalah penjualan barang dagang, sama transaksinya, pembayarannya bisa tunai, bisa kredit, atau sebagian tunai, sebagian kredit. Lain-lainnya juga sama. Penerimaan kas, uang yang diterima. Diterima dari mana? Hasil penjualan yang tunai, atau hasil pembayaran dari pembeli yang kredit, yang sudah jatuh tempo. Berikutnya adalah syarat penyerahan dan pembayaran barang. Barang diserahkan dan bagaimana cara membayar. Contohnya ini beli HP misalnya ya, dikirim kan, barang datang, ketika penyerahannya ini ya apa, pembayarannya seperti apa, maksudnya di situ. Ada dua, ada FOB shipping point. Apa maksudnya? Di mana biaya angkut barang dan resiko atas barang itu rusak diserahkan dan ditanggung oleh pembeli. Kalian mau seperti ini? Ongkir ditanggung, barang rusak ditanggung. Mau? Tapi dalam bisnis ada yang begitu. Biasanya apa pengaruhnya? Di potongan harga. Biasanya partai besar itu. Partai besar. Kan nego harga kan ya. Harganya total habis 100 juta. Misalnya total ya. Hanya nego. Bisa kurang berapa? 80 juta. Nego kurangnya minta diskon korting 20 juta, mintanya 20 juta. Ya wis tidak apa-apa. Pokoknya ongkir tanggung, barang rusak tanggung. Ya siap. Kirim. Dari harga 100 menjadi harga 80 juta. Berarti berapa? 20 juta. Risikonya ongkir ditanggung. Kalau ada barang rusak, tanggung sendiri. Masuk akal kan? Yang kedua adalah FOB destination point. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the seventh lesson. Dan saya minta sebentar ini ya, saya habiskan ya.
Yang kedua adalah apabila biaya angkut ditanggung oleh penjual. Nah, ini semuanya ditanggung oleh penjual, angkut sama kerusakan. Yang B, syarat pembayaran bisa tunai. Kalau kalian enak tunai apa enak kredit? Kalau kalian membeli lah, enak tunai. Kalau kredit kan bayarannya nanti bisa ada bunganya. Oh gitu ya. Pinter berarti ya. Dah kalau tunai gampang ya. Kalau kredit di dalam bisnis itu ada syarat pembayaran kredit. Ada namanya yang pertama N/30. Maksudnya apa? N itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah kredit. Maksimal kreditnya 30 hari. Maksimal kredit ya. Sekarang tanggal 18 Februari, maka tanggal 18 Maret harus dilunasi tanpa potongan harga. Jadi ketika kredit langsung. Kalau minta potongan gimana? Jangan pakai ini, pakai yang ini. Nah, ini potongan ini. Yang B 2/10 N/30, maksudnya kalau ini pelunasnya 30 hari, kalau dilunasi maksimal ya kan 10 hari, maka dapat potongan 2%. Sekarang tanggal 18 dilunasi tanggal 26, dapat potongan 2%. Yang ketiga EOM, maksudnya apa? End of month. Jadi harga faktur dilunasi paling lambat pada akhir bulan berjalan. Saya beli tanggal 18 Februari, tanggal 28 atau 29 Februari harus lunas. Yang D, N/10 EOM, artinya harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan, tapi tanpa potongan. Nah, karena di sini N ada potongannya. Gitu ya. Silakan nanti dibuka. Kalau sekarang masih tidak fokus, nanti dibuka lagi. Saya share di atas jam 12 ya di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.